Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai mekanika fluida dari pertemuan 9 sampai pertemuan ke-13. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri dari kelompok 2. Saya sendiri atas nama David Beckham Tarbutar dengan teman saya yang pertama yaitu M. Habibur Reji, yang kedua Muhammad Juliansyah Prasetyo. Mekanika fluida. Mekanika fluida merupakan cabang ilmu teknik mesin yang mempelajari keseimbangan dan gerak gas maupun zat cair serta gaya tarik dengan benda-benda di sekitarnya atau yang dilalui saat mengaliri. Istilah lain adalah hidrodinamiki. Sedangkan hidrolik merupakan penerapan dari ilmu tersebut yang menyangkut kasus-kasus teknik dengan batas tertentu dan semua cara penyelesaiannya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan teman saya yaitu M. Habibur Reji. Kepada saudara M. Habibur Reji dipersilakan untuk membacakannya. Baiklah, saya akan melanjutkannya itu pertemuan 9, analisis momentum aliran fluida. Sebelum kita memasuki pertemuan 9 ini, di awal tadi sudah dijelaskan secara ringkas apa sih mekanika fluida itu. Baiklah, di pertemuan 9 ini kita akan membahas analisis momentum aliran fluida. Momentum diturunkan dari hukum Newton 2 atau persamaan momentum linear. Rumusnya adalah F sama dengan M dikali A sama dengan M dikali dF per dt sama dengan D buka kurung M kali V tutup kurung per D kali T. F di sini adalah gaya neto sedangkan dt laju perubahan momentum. Momentum linear. Linear itu adalah hasil kali massa dan kecepatan. Sedangkan angulas atau sudut untuk benda yang bergerak melingkar. Next. Prinsip kekebalan momentum. 1. Momentum suatu sistem konstan bila tidak ada gaya yang bekerja pada sistem. 2. Prinsip ini berguna untuk menganalisis tumbukan dan ledakan. Next. Memilih volume atur. Volume atur terbagi 3. Yang pertama tetap, yang kedua bergerak, dan yang ketiga berubah bentuk. Selanjutnya laju aliran yang masuk ke dalam dan keluar dari volume atur tergantung dari kecepatan aliran relatif terhadap permukaan atur. Next. Gaya-gaya pada volume atur. Gaya benda. Gaya-gaya pada volume atur terbagi 2. Yang pertama itu gaya-gaya pada benda dan yang kedua gaya-gaya pada permukaan. Baiklah, saya akan menjelaskan gaya-gaya pada benda. Gaya-gaya pada benda adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda secara keseluruhan. Yang pertama itu gaya listrik, yang kedua gaya gravitasi, dan yang ketiga gaya magnetik. Sedangkan gaya-gaya permukaan itu gaya-gaya yang bekerja pada permukaan atur. Yang pertama itu adalah tekanan, yang kedua gaya viskositas, dan yang ketiga gaya reaksi pada titik kontak. Next. Baiklah, pertemuan selanjutnya adalah pertemuan 10 adalah aliran di dalam pipa. Pengertian pipa. Pipa adalah saluran tertutup yang biasanya berpenampangan lingkaran dan digunakan untuk mengalirkan fluida dengan tampang aliran penuh. Sedangkan apabila zat cair di dalam pipa tidak penuh, maka aliran tersebut jenis alirannya adalah saluran terbuka. Next. Kehilangan energi. Fluida yang mengalir melalui pipa dapat berupa zat cair atau gas. Sedangkan jenis aliran yang terjadi dapat laminar atau turbulen. Aliran zat cair yang melalui pipa selalu disertai kehilangan tenaga searah dengan aliran. Next. Pada aliran laminar, kehilangan tenaga terutama disebabkan oleh adanya kekentalan fluida dan tidak dipengaruhi oleh bidang batas atau kekerasan dinding seperti ditunjukkan pada persamaan Paul-Soule sebagai berikut dengan rumus H kali
F sama dengan 32 kali V kali L bagi G kali D pangkat 2. Di sini V kecilnya itulah kekentalan kinematik, sedangkan V besarnya adalah kecepatan aliran, L adalah panjang pipa, G adalah percepatan gravitasi, sedangkan D diameter pipa. Next. Selanjutnya pertemuan 11, aliran di dalam saluran terbuka. Aliran air dalam saluran dapat berupa open channel flow maupun aliran pipa atau pipa flow. Yang pertama itu adalah aliran dalam saluran terbuka melalui permukaan bebas. Sedangkan yang kedua, fluida tidak dalam tekanan, hanya disebabkan beratnya dan tekanan atmosfer. Yang ketiga, pada umumnya aliran pada saluran terbuka terjadi secara alamiah, seperti cracks dan sungai di mana bentuk penampangnya tidak beraturan. 4. Aliran pada saluran terbuka biasanya merupakan saluran buatan seperti flumes dan kanal. Yang kelima, saluran sering bentuk penampangnya lebih beraturan seperti persegi 4, trapesium, dan segitiga. Yang keenam, aliran saluran terbuka juga sering terjadi berpenampangan lingkaran, tapi aliran tidak penuh atau sistem sewer di mana aliran dirancang tidak penuh. Next. Yang ketujuh adalah aliran dalam saluran terbuka dicirikan oleh permukaan cairan yang kontak dengan atmosfer. Yang ke-8, aliran dalam saluran terbuka tidak dalam tekanan dan hanya berdasarkan berat fluida dan tekanan atmosfer serta aliran dihasilkan dari proses gravitasi. Yang ke-9, aliran dalam saluran terbuka di mana aliran bergerak ke arah bawah. Yang ke-10, pada kenyataannya, laju aliran aktual merupakan fungsi dari kemiringan saluran. Yang ke-11, analisis aliran pada saluran terbuka merupakan kegiatan yang kompleks. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan Saudara Juliansa Prasetyo. Kepada saudara dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan pertemuan 12 yang berjudul Drag and Life. Drag adalah gaya tahan, dan life adalah gaya angkat. Drag adalah komponen gaya aliran yang bekerja pada suatu yang sejajar dengan arah gerakan. Penerbangan dapat menggunakan lift jika penerbangan mengendarakan roda kemudian ke depan atau ke belakang, maka angle of attack akan berubah. Selanjutnya, di pertemuan 13, saya akan menjelaskan tentang turbomachinery. Turbomachinery adalah suatu peralatan mekanik yang mengambil energi dari fluida atau turbin atau memberikan energi pada fluida atau pompa sebagai hasil dari interaksi dinamika antara peralatan atau mesin dan fluida. Sekian dari presentase kami ucapkan terima kasih.